Channel Quran and Entertain. Tayangan yang mempersembahkan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Quran and Entertain. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba untuk menampilkan sebuah video tentang bagaimana kita mengenal hukum-hukum dan ilmu tajwid. Tentunya kita akan mulai dari pelajaran tajwid dasar, yaitu hukum tajwid, nun mati, dan tanwin. Dan ikuti terus perkembangan videonya, perhatikan dengan sesama. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang singkat ini bisa bermanfaat buat semua pemirsa Quran and Entertain dimanapun Anda berada. Baik, saksikan terus. Kita akan tampilkan kajiannya beserta contoh-contohnya. Apa bagian-bagian daripada hukum tajwid nun mati atau tanwin. Kita akan jelaskan satu persatu dan ikuti terus, dan jangan lupa like and subscribe karena berbagi itu indah. Mudah-mudahan bisa juga bermanfaat buat para sobat Quran yang Entertain dimanapun berada. Baik, kita langsung saja masuk dalam pembahasan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi tentang hukum tajwid nun mati atau tanwin. Baik, nun mati adalah nun yang berbaris sukun, kemudian tanwin ada fathahtain, kemudian kasrahtain, kemudian dhammahtain. Di dalam hukum tajwid nun mati atau tanwin ini terdapat beberapa kategori, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, izhar, bermakna jelas. Kemudian yang kedua, ikhfa, bermakna sama. Kemudian yang ketiga, iqlab, bermakna mengubah atau mengganti. Kemudian yang keempat, idgham, bermakna memasukkan huruf. Sedangkan idgham ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, idgham bi ghunnah, yaitu idgham yang bermakna memasukkan huruf dengan berdengung. Kemudian yang kedua, idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah bermakna memasukkan huruf dengan tidak berdengung. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas pada poin yang pertama, yaitu hukum tajwid nun mati atau tanwin yang bernama izhar. Oke, sebelum kita lanjut, bagi yang baru bergabung di Sobat Quran and Entertain, channel Quran and Entertain, jangan lupa di like and subscribe agar kita saling berbagi. Baik, pada poin yang pertama ini, izhar bermakna jelas. Maksudnya adalah hukum bacaan yang ketika diucapkan harus secara jelas huruf dan barisnya atau harokat. Huruf izhar ini terdapat 5. Yang pertama, huruf alif, huruf ha, huruf kha, huruf ain, kemudian huruf ghain. Nah, beserta kita akan berikan contoh-contohnya dan kita akan berikan tampilan surahnya berdasarkan contoh kalimat yang sudah kita berikan. Baik, pada poin pertama ini ada huruf alif dan huruf a. Ya. Jadi pengertian izhar itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar ini, maka harus diucapkan dengan jelas. Sekali lagi saya ulangi, apabila nun mati atau tanwin ada 3 bagian. Ya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar ini, yang 5 ini, maka dibaca secara jelas. Baik, contohnya seperti berikut. Nah, yang pertama ini ada huruf alif dan hamzah. Huruf alif dan hamzah ini kita gabung jadi satu ya. Sebab ini kalau sudah bagian daripada contoh izhar, dia termasuk 2 ini adalah sama. Nah, contoh yang pertama adalah min ahlil kitabi. Min ahlil kitab. Ini terdapat pada surah Al-Bayyinah. Kita lihat di surah Al-Bayyinah. Ya. Di surah Al-Bayyinah ini di ayat yang pertama. Kita akan bacakan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Ya. Min ahlil kitabi. Nah, di bagian ini ada nun mati bertemu dengan huruf alif. Maka diucapkan secara jelas. Yang selanjutnya kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Tanwin, fathahtain,
fathah tain bertemu dengan huruf alif. Huruf alif ini adalah huruf izhar. Contohnya terdapat pada surah Quran surah Al-Ikhlas. Baik, kita perhatikan. Nah, di surah Al-Ikhlas ini di ayat yang terakhir, di ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Jadi tanwin, fathah tain bertemu dengan huruf alif, maka diucapkan secara jelas. Tidak boleh disamarkan dan tidak boleh didengungkan dan tidak boleh ditahan di situ, tetapi sambil lewat. Ya, artinya tanwinnya diperjelas, huruf alifnya juga diperjelas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baik, selanjutnya pada huruf yang kedua, yaitu huruf ha. Ya, apabila nun mati bertemu dengan huruf ha, maka harus diucapkan secara jelas. Ya, contoh di sini adalah wan hal. Ya, wan hal. Nah, ini ada contohnya di ayat di surah Al-Kautsar. Kita lihat. Baik, ini di surah Al-Kautsar di ayat yang kedua. Kita akan bacakan fasholli li rabbika wanhar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, jadi dijelaskan cara pengucapannya. Kemudian yang selanjutnya tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha. Ya. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha, maka diucapkan secara jelas. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ini ada contohnya di surah Al-Qari'ah. Kita lihat. Di surah Al-Qari'ah di ayat yang terakhir, ya, di ayat 11. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Jadi diperjelas cara mengucapannya. Baik, berikutnya di huruf yang ketiga, kha, ya, huruf kha. Apabila nun mati bertemu dengan huruf kha, maka diucapkan secara jelas. Contohnya min khaufin, ya. Min khaufin. Ya. Kemudian tanwin kasratain bertemu dengan huruf kha, ya. Tanwin ya bertemu dengan huruf kha, maka diucapkan juga secara jelas. Contohnya zarratin khairan yarah, ya. Zarratin khairan yarah. Nah, contoh kedua ini, yang pertama min khaufin, itu ada di surah Al-Quraish. Kita lihat. Ya, di surah Al-Quraish, ya, di ayat yang keempat. Ya. Wa amanahum min khauf. Ya, sekali lagi. Wa amanahum min khauf. Kemudian yang kedua tadi, dzarratin khairan yarah. Itu ada di surah Al-Zulzilah. Kita lihat. Di ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh, ya, ada di surah Al-Zulzilah pada ayat yang ketujuh. Kita akan bacakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Baik, selanjutnya yaitu di huruf yang ke-4, huruf Ain. Huruf Ain. Nah, ini ada di suratul Fatihah. An'amta alaihim, ya. An'amta alaihim, nun mati bertemu dengan huruf ain. Kemudian contoh berikutnya, tanwin dhammah tain bertemu dengan huruf ain. Ya, yauma idzin 'anin na'im. Baik, kita akan lihat contoh keduanya. Yang pertama di suratul Fatihah. Nah, di suratul Fatihah di ayat yang terakhir, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Sekali lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Dalam pengucapan an'amta 'alaihim, kebanyakan kekeliruan ketika orang membacanya adalah nunnya dijadikan qalqalah. Contohnya an'am, ya. Jadi nunnya jangan ditinggalkan karena dia bukan huruf qalqalah, jadi tidak perlu dipantunkan. Tapi ini adalah hukumnya izhar, dijelaskan. An'amta, ya.
An'amta, bukan an'amta, ya, oke. Baik, selanjutnya di surah At-Takatsur. Ya, At-Takatsur. Kita lihat surah At-Takatsur. At-Takatsur di ayat yang ke-8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, yawma idzin 'anil na'im. Ya, baik. Selanjutnya yang terakhir, kelima adalah huruf ghain. Huruf ghain, ya. Nun mati bertemu dengan huruf ghain. Huruf ghain ini adalah salah satu huruf izhar, maka diucapkan dengan jelas. Min ghairi, ya. Min ghairi, ya. Min ghairi. Kemudian contoh berikutnya, tanwin dhammatain bertemu dengan huruf ghain. Ajrun ghairu mamnun. Ini ada contohnya di surah At-Tin. Ya, di surah At-Tin. Kita lihat. Ya. Di surah At-Tin itu di ayat yang ke-6, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu, ya. Ajrun ghairu mamnun. Oke, itu di ayat yang ke-6. Nah, sholat Quran yang tertentu di mana Anda berada, sedangkan dalam hukum tajwid nun mati atau tanwin, ini ada satu hukum terdapat, yaitu izhar wajib atau mutlak. Ya, adalah hukum izhar yang tergabung dalam satu kata, walaupun dia tidak bertemu dengan salah satu huruf izhar ini. Ya. Tapi karena dia satu kata, maka itu dibaca dengan jelas. Contohnya di Al-Quran itu, ya, ada 4 kata. Yang pertama dunya, ya. Dunya. Kemudian yang kedua sinwanun. Kemudian yang ketiga qinwanun. Yang terakhir bunyanun, ya. Walaupun ketika nun mati bertemu dengan selain daripada huruf izhar, tetapi karena dia satu kata, maka ini diucapkan juga secara jelas. Baik, sahabat Quran yang entertain dimanapun Anda berada, demikian pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang pembahasan hukum tajwid nun mati atau tanwin, yaitu izhar pada bagian poin yang pertama. Dan insya Allah nanti kita akan sambung pada bagian berikutnya, yaitu pada hukum tajwid nun mati atau tanwin di poin-poin berikutnya. Insya Allah kita akan bahas setelah video yang ini. Dan ikuti terus perkembangan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like and subscribe-nya, karena berbagi itu indah, juga bermanfaat. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.